Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam pada Pak Adi Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi tersebar paralel. Kami dari kelompok kelas A ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang perhitungan jumlah elemen dalam array integer yang nilainya kurang dari sebuah threshold menggunakan implementasi CUDA. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Zahwan Fadoli, dan juga Adri Audivers, Muhammad Haikal Ali, dan juga Yusuf Muhammad Najan. Next. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Yusuf Muhammad Najan. Baik, yang pertama yaitu pemrosesan yang dilakukan oleh CUDA. CUDA memungkinkan untuk menulis kode yang nantinya dapat dijalankan secara paralel oleh banyak thread di GPU. Dan yang dilakukan adalah mendefinisikan fungsi khusus yang disebut dengan kernel yang akan dijalankan oleh thread-thread ini. Pengaturan grid dan blok adalah untuk mengatur bagaimana thread-thread akan dikeluarkan dan dijalankan pada GPU. Grid adalah koleksi dari beberapa blok, dan blok adalah kumpulan dari beberapa thread, seperti pada ilustrasi di samping kiri. Next. Lalu studi kasus yang kami gunakan adalah menghitung jumlah elemen pada array integer yang nilainya kurang dari sebuah threshold. Contoh di kasus ini adalah menghitung jumlah elemen pada array integer yang nilainya kurang dari 50, artinya thresholdnya adalah 50. Alurnya dibuat array integer sepanjang 1 juta secara random, elemen yang di-generate random nilainya dibatasi dari 1 sampai 100. Lalu di tiap pemeriksaan itu dilakukan oleh satu thread CUDA. Next. Lalu selanjutnya kode implementasi CUDA akan dijelaskan oleh Zahwan. Oke, baik. Jadi kode implementasi CUDA ini yang pertama kita lakukan adalah mengimpor modul NumPy dan Numbas CUDA. Kemudian mendefinisikan kernel CUDA dengan dekorator CUDA.jit. Kernel ini adalah fungsi hitung elemen kurang dari threshold yang akan dieksekusi oleh thread GPU. Nah, dalam fungsi tersebut terdapat variabel IDX yaitu indeks awal yang ditentukan oleh thread GPU saat ini. Ini adalah indeks dari elemen pertama yang akan diperiksa oleh thread tersebut dalam array. Kemudian ada variabel straight adalah jarak antara indeks-indeks yang akan diperiksa oleh thread-thread GPU yang berbeda. Nah, ini menentukan langkah berapa thread akan melompat dalam array saat memproses elemen-elemen. Kemudian terdapat juga loop for yang akan melakukan iterasi melalui elemen-elemen array yang sesuai dengan indeks yang ditentukan oleh thread saat ini. Nah, thread ini akan memeriksa elemen-elemen dalam array yang memiliki indeks seperti IDX, IDX plus stride, IDX plus 2 dikali stride, dan seterusnya. Jadi, setiap thread bisa mengeksekusi lebih dari satu kali pemeriksaan dengan melakukan looping. Dalam looping tersebut, setiap thread GPU memeriksa elemen-elemen array yang sesuai dengan indeksnya, dan jika elemen tersebut kurang dari threshold, maka thread tersebut menambahkan satu ke variabel count. Next. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada fungsi main ini digunakan untuk menentukan ukuran grid dan blok yang akan digunakan untuk eksekusi kernel. Dengan menginisiasi 6 blok sebagai banyaknya blok dan block size sebagai banyaknya grid untuk mengatur ukuran blok dan grid. Kemudian menginisiasi array input array yang mengambil nilai random data acak dan untuk nilai threshold yang akan digunakan untuk memeriksa elemen-elemen array. Kemudian mengalokasikan memori pada perangkat GPU untuk array, masukkan dan hasil per blok menggunakan CUDA.toDevice dan CUDA.deviceArray. Kemudian memanggil kernel CUDA hitung elemen kurang dari threshold dengan mengatur ukuran grid dan blok yang sesuai serta meneruskan array masukan, nilai, threshold, dan array hasil per blok. Kernel ini akan dieksekusi oleh thread GPU. Setiap blok memiliki variabel result per blok
yang digunakan sebagai array per blok untuk mengumpulkan hasil perhitungan jumlah elemen kurang dari threshold dalam setiap bloknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adri Audrivers. Baik. Setelah eksekusi kernel selesai, kemudian mengopi hasil per blok dari perangkat GPU ke memory host menggunakan copy to host. Hasil per blok ini kemudian digunakan untuk menghitung jumlah total elemen yang kurang dari threshold. Kemudian, mencetak hasil per blok dan total jumlah elemen yang kurang dari threshold ke konsol. Selanjutnya adalah demo dari implementasi kudanya yang akan dipraktikkan oleh Muhammad Yusuf. Oke, di layar sudah tampil VS Code dari penerapan CUDA. Jadi di sini sudah ditulis penerapan hitung elemen kurang dari threshold pada CUDA dan dicoba di run. Nah, di sini terlihat bahwa dengan menggunakan fungsi ini untuk melakukan print ke konsol jumlah elemen yang kurang dari threshold di tiap blok, kita dapat melihatnya yaitu jumlah elemen yang kurang dari 50 di blok 0 sampai blok 7 itu berada di kisaran 60.000. Dan menggunakan print di sini kita bisa melihat total semua elemen yang kurang dari 50 di array sepanjang 1 juta tadi yaitu sekitar 501.706. Nah, jika dilihat pada layar di sini terdapat warning yaitu grid size 8 will likely result in GPU underutilization due to low occupancy. Di sini maksud dari warning di sini adalah karena pada kode di sini satu grid hanya memiliki 8 blok, maka CUDA akan membuat bloknya hanya berjumlah 8 di satu grid, yang artinya penggunaan teknologi CUDA menjadi tidak efisien karena jumlah bloknya terlalu sedikit. Nah, sehingga alternatifnya adalah menggunakan kode yang satu lagi di mana di sini jumlah bloknya terdapat 977 dan di satu blok terdapat 1024 thread. Jika kita jalankan, nah di sini kita juga bisa melihat total elemen yang kurang dari 50 yaitu 499.320 dan kita bisa melihat jumlah elemen yang kurang dari 50 di tiap blok ini yang berjumlah 977 karena dimulai dari ke 0. Nah, di sini terlihat bahwa di terminal tidak muncul warning seperti pada penjalanan kode coba2.py. Oke. Demo sudah selesai, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami dan demo programnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.